Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalati Mutiatil Bari dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan alternatif orang yang dianggap pintar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Masail Fikih. Pengertian pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif merupakan bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, bahan, dan pendekatan yang tidak termasuk ke dalam pengobatan modern, yang dimana pengobatan modern ini menggunakan peralatan canggih baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Menurut Islam, pengobatan alternatif merupakan pengobatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesembuhan penyakit dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam, dan terdapat ayat-ayat Al-Quran serta doa-doa. Seorang yang sakit sebenarnya diperbolehkan untuk berobat agar sembuh dari penyakitnya. Tetapi setiap muslim seharusnya meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun macam-macam pengobatan alternatif, seperti misalnya pengobatan alternatif tradisional yang sudah dipakai pada zaman dulu, seperti akupuntur, pijat, yoga, tai chi, meditasi, dan hipnos. Adapun pengobatan herbal, misalnya seperti suplemen diet, pengobatan herbal, dan pengaturan pola makan. Ada pula pengobatan bekam, yaitu membuang darah kotor menggunakan alat jarum dan listrik. Lalu ada pengobatan gurah, yaitu pengobatan dengan mengeluarkan sejumlah dahak dari hidung dan tenggorokan. Yang terakhir ada pengobatan ruqyah, yaitu pengobatan dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk memperoleh kesembuhan. Dalam usaha untuk mencari sarana kesembuhan, seorang muslim seharusnya memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, bahwa obat dan dokter hanya sebagai sarana penyembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Dua, selain obat, doa, yaitu kita harus ada usaha. Usaha ini dalam mencari obat tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang haram dan syirik, seperti pengobatan alternatif dengan cara mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar, maupun menggunakan jin dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan syariat agama, sehingga dapat mengakibatkan jatuh dalam syirik dan dosa besar yang paling besar. Nah, dalam pengobatan alternatif yang haram, yaitu ada dukun. Dukun adalah orang yang memiliki kelebihan dapat berbicara dengan makhluk gaib, memberikan informasi tentang segala sesuatu yang gaib, dapat membantu mengobati orang yang sakit melalui jampi-jampi atau mantra. Dukun juga sering disebut dengan istilah paranormal atau orang pintar. Adapun cara pengobatan yang sering dilakukan oleh dukun, yaitu komunikasi suwuk, seperti jampi-jampi yang dibacakan lalu ditiupkan kepada media pengobatan. Lalu ada komunikasi petungan atau seperti ramalan atau menafsirkan masalah. Ada komunikasi penerawangan, ada komunikasi perawangan, yaitu dukun melakukan atau menggunakan perantara jin atau makhluk halus yang bekerja sama dengannya. Lalu bagaimana apabila kita berobat kepada dukun? Maka apabila kita mendatangi ke dukun untuk melakukan berobat, termasuk adalah hal yang terlarang dalam Islam. Praktik perdukunan hukumnya haram dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan ia membenarkan ucapannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah menurunkan pada Nabi Muhammad SAW." Itu ada pada hadis riwayat Ahmad Hasan. Hadis di atas ini adalah ancaman keras bagi yang mendatangi dukun. Apabila hanya sekedar bertanya namun tidak membenarkan, maka sudah mendapat ancaman.
tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Apabila dia membenarkan ucapan sang dukun, maka hukumannya lebih berat, yaitu berarti kufur terhadap Nabi Muhammad SAW beserta Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa bertanya ke dukun dan membenarkannya termasuk untuk perkara pengobatan, maka hukumnya haram, termasuk dosa besar, bahkan bisa merusak tauhid seseorang. Adapun selain dukun, pengobatan alternatif yaitu memakai jimat. Bagaimana hukumnya memakai jimat agar bisa terhindar dari penyakit adalah perbuatan terlarang juga dalam Islam. Dalam hadis di atas, Nabi melarang untuk menggunakan seperti jimat atau gelang penakal penyakit. Bahwasanya orang yang mengenakan gelang atau jimat dan semacamnya sebagai penangkal penyakit termasuk perbuatan syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad syaraka." Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Hukum menggunakan jimat untuk pengobatan adalah syirik. Jika pelakunya meyakini bahwa jimat hanya sekedar sebab kesembuhan, maka termasuk syirik kecil. Adapun jika diyakini bahwasanya kesembuhan yang terjadi karena memakai jimat terjadi tanpa ada izin atau kehendak Allah, maka ia termasuk syirik akbar. Nah, berbeda jika ada seseorang yang memakai kalung atau semacam jimat tetapi bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa untuk menyembuhkan atau menjaga, maka itu diperbolehkan asal niatnya yang hanya bisa menyembuhkan atau mencegah mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tulisannya tidak jelas, maka itu hukumnya haram dan bisa saja musyrik. Tulisan tidak jelas itu seperti bukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Lalu ada lagi permasalahan jika seseorang datang kepada kiai lalu meminta doa, maka juga itu diperbolehkan, sebab dengan meminta doa kepada kiai yang mungkin kiai itu orang yang soleh, ahli ibadah, maka bisa saja doa kita yang meminta untuk disembuhkan, untuk dihilangkan atau dijauhkan segala mara bahaya, maka akan cepat terijabah melalui perantara kiai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.